Saya berdiri di sini, kerajinan ini tahun 93. Tahun 93, terus ada dampak kalau nggak salah itu ya, kalau nggak salah tahun 97 ada pengeboman di daerah Bali. Itu kalau waktu pengeboman itu sebenarnya nggak ada dampak. Di pengrajin saya nggak ada dampak sama sekali, masih bisa berjalan. Terus berjalannya waktu, ternyata untuk dampak wabah corona tahun 2020 ini di bulan April itu dampaknya luar biasa. Dampak pandemi secara ekonomi makin dirasakan masyarakat Gunung Kidul, khususnya pengusaha kecil bahkan menengah ke atas yang menggantungkan kebutuhan hidup dari hasil usahanya. Upaya pemerintah dalam membantu perekonomian rakyat untuk bertahan hidup begitu besar nilainya dengan berbagai nama program yang berbeda-beda, namun tetap saja belum dapat dinikmati seluruh masyarakat terdampak. Pemandangan seperti ini sering kita jumpai di berbagai sudut desa atau kalurahan nama saat ini, bahkan kota, kecamatan, atau Kapanewon. Salah satunya Suyari, warga Lemah Bangkarang Asem Palian, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengusaha kerajinan perak ini bisa dikatakan gulung tikar semenjak adanya kasus wabah pandemi. Laki-laki kelahiran 1965 ini telah merintis usahanya semenjak tahun 1993. Pasang surut usaha pernah ia rasakan. Suyari mengatakan dampak terparah yang paling berat selama menjalani usaha ia rasakan semenjak April 2020 lalu hingga saat ini. Kelompok saya sekitar 12-15 kelompok ini berhenti sampai bulan Juni ini belum ada pesanan sama sekali. Jadi sekitar sudah 3 bulan ini berhenti sama sekali. Awal April 2020 itu sebenarnya sudah masih banyak pesanan, bos. Terus ada pesanan, akhirnya di stop karena apa? Ada dampak itu. Ya kita apa boleh buat? Kita berhenti total. Kurang lebih 3 hingga 4 bulan dirinya tak pernah lagi menerima pesanan. Selain barang yang ia produksi terdampak langsung pandemi diperparah dengan bekal pemasaran yang cukup minim. Bahkan Suyari mengaku tidak tahu pemasaran secara digital maupun sosial media. Jualannya sampai mana, Pak? Kita cuma lokalan aja, Mas. Karena kita hidupnya di kampung, ya, di kampung kurang mengetahui tentang dunia sosial media untuk istilah jual beli di lewat internet ini. Kita mengakui kelompok saya nol sekali. Jadi kita cuma setengah jadi saja, Pak. Kita kan sudah punya punya HP, kadang cuma lewat diameter lewat HP, nanti untuk berapa berat gram-graman itu lewat HP juga. Diameter, yang penting diameter berarti. Anehnya hingga saat ini bantuan pun tak ia dapatkan, walau kita tahu banyak nama program bantuan yang sulit dihafal masyarakat awam lantaran saking banyaknya program. Namun Suyari mengaku tak pernah mendapatkan. Kepada awak media Suyari bercerita, sebelumnya yakni pada Rabu 20 Juni 2020 lalu, Suyari mendatangi kantor UMKM guna meminta petunjuk serta arahan. Alhasil Suyari diberikan banyak nomor yang mungkin saja dapat dihubungi untuk menawarkan pekerjaannya, namun tetap saja belum membuahkan hasil. Selain itu Suyari menyampaikan bahwa nama kelompok usahanya sudah terdaftar di kantor UMKM Kabupaten Gunung Kidul. Hal itu ia ketahui saat Suyari datangi pada Mei 2020 lalu. Hingga saat ini Suyari belum dapat bergerak sama sekali. Bahkan untuk bertahan hidup dan makan sehari-harinya, ia pun menanam sayuran di kebun samping rumahnya untuk dikonsumsi. Ini yang di sana masih banyak, itu di atas kota masih banyak pesanan-pesanan. Terus ini sampai sekarang ini belum lanjut dipesan karena di sana juga tidak bisa berjualan. Kegiatan lain apa, Pak? Tidak boleh tidak, kita mengambil, kita kan di kampung mah ya, punya lahan tanah, ada air, kita sedikit itu tanam-tanam, ada palawija lah. Palawija masuk ada kacang, ada terong, sawi mungkin, kita apa-apain mungkin untuk nyambung hidup. Karena kita juga nggak tahu sampai kapan ini pekerjaan saya itu datang lagi itu kan. Harapannya pemerintah dapat memikirkan nasib para pengusaha kecil seperti dirinya dan semoga pandemi segera berlalu sehingga dapat menjalankan usahanya kembali. Harapan Bapak gimana? Harapan saya moga-moga ini cepet
wabah ini cepat hilang. Terus kita juga sebagai orang pengrajin kita juga bisa bekerja seperti bulan-bulan kemarin, karena 3 bulan ini bener-bener kita total berhenti, nggak ada pekerjaan sama sekali. Ukuran diameternya berapa? Jadi seperti apa Pak yang jadi? Yang sudah ada ini seperti ini kan 2 brus souvenir pengantin. Oh. Berhubung sekarang pengantin itu kan dilarang oleh pemerintah, kita juga memahami. Jadi pesanan-pesanan seperti ini kan nggak ada pesanan sama sekali. Itu berapa satunya? Kalau kita jual cuma 7.500. Mungkin kalau untuk ini ya, karena proses kita kalau ada pesanan finishing, maksudnya finishing yang udah saya pakai itu nanti kalau harga 7.500, nanti kalau minta chrome silver perak itu kan tambahnya 3.000. Jadi kan 10.500, kita jualnya paling 15-16.000. Tapi kalau yang kuning ini kan lipat. Jadi lipat, maksud saya lapisannya itu sangat mahal. 7.500 ini harga mentah seperti ini. Winarno Dewi, info hari ini.